Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lita Nurnawangsi, NIM A1C31898, akan menjelaskan simulasi PET tentang hukum Ohm. Sebelum kita melaksanakan percobaan, kita harus mendownload simulasi PET di Google, lalu klik hukum Ohm. Nah, seperti inilah tampilannya. Jadi, tujuannya adalah menentukan hukum Ohm lewat percobaan yang kita rancang secara virtual ini. Nah, kemudian kita siapkan terlebih dahulu tabulasi datanya. Kita menggunakan data Excel. Nah, seperti ini. Kita bagi dua agar mudah untuk mencantumkan nilai yang didapat. Di dalam tabel terdapat tegangan, hambatan yang di dalam kurung itu satuannya, lalu arus. Dari tabel tersebut kita dapat mengetahui apa makna dari hukum Ohm tersebut. Oke, kita mulai. Nah, di sini ada dua variabel yang bisa diubah. Yang ini adalah tegangan dan sebelahnya hambatan. Sedangkan pada variabel arus itu variabel yang terikat, yang akan muncul setelah kita melakukan percobaan variabel V. Untuk contoh pertama, kita akan melaksanakan percobaan dengan tegangan yang tetap. Ya, sebagai contoh, ini bisa diubah tegangannya mau berapa. Satu baterai misalnya 1,5 volt. Anda bisa lihat sekarang, berarti kita akan melakukan percobaan dengan tegangan tetap. Misalnya nomor 1 sampai 4 ya. Dan tegangannya sama 1,5 volt ya, semuanya sama. Seperti biasa, jika kita melakukan percobaan sains, itu satu variabel harus dibuat konstan, yaitu variabel kontrol. Jadi kontrolnya adalah 1,5 volt. Lalu sekarang yang kita ubah adalah hambatannya. Ya, kita ubah hambatan yang rendah. Misalnya kita ambil 100. Ya, agak sulit untuk mendapatkan nilai yang pas. Ya, masih dicoba. Ya, kita coba untuk hambatannya, kita masukkan 99 ohm. Sekarang cek berapa arusnya. 15,2 mA. Lalu kita letakkan di tabel arus. Oke. Oh iya, untuk satuannya miliampere. Oke, sudah. Lalu kita naikkan hambatannya sekitar mendekati 200. Oke, 207 saja. Kita letakkan di tabel. Lalu kita lihat hasil arus yang didapat, yaitu 7,2 mA. Kita letakkan pada tabel. Oke, tegangan kita naikkan 303. Kita letakkan pada tabel 303. Lalu arus yang didapatkan 5,0 mA. Lalu kita naikkan di hambatan 400-an. 400. Lalu lihat arusnya 3,7 mA. 3,7. Oke.
Nah, di sini bisa nampak sekalipun datanya secara kasar, nah jika tegangannya dibuat secara konstan dan hambatannya dibuat naik atau besar, maka ternyata arus yang dihasilkan yaitu semakin kecil. Nah, bisa dilihat datanya. Selanjutnya kita akan menambah nomor 5, 6, 7, 8. Nah, yang sekarang kita buat konstan adalah hambatannya. Kita cari angka tertentu ya, misalnya 501, kita buat konstan 501 di blok. Nah, bagaimana hasilnya jika hambatannya yang konstan dan tegangannya yang kita ubah? Mari kita lihat tegangannya 1,5. Arus yang didapatkan 3 mA. 3 mA. Oke. Nah, saat tegangannya naik ya menjadi 3, maka arus yang didapatkan 6 mA. Setelah itu naik lagi ya, naik menjadi 4,5. Arus yang didapatkan 9 mA. 9. Oke. Nah, selanjutnya kita naikkan lagi menjadi 6 volt dan arus yang didapatkan 12 mA. Oke, kita sudah memperoleh data seperti ini. Data pertama adalah yaitu misalnya kita beri label kuning ya, yaitu apa yang terjadi saat tegangan konstan tapi hambatan dinaikkan, arus ternyata turun. Jadi hambatan itu fungsinya menurunkan arus pada tegangan tetap. Sedangkan untuk data kelompok yang kedua saya kasih kode merah. Ini merah. Saat hambatan tetap tapi tegangan saya naikkan, maka yang terjadi adalah arus naik. Jadi dari sini kita bisa melihat hubungan jika hambatan membesar maka arus mengecil. Nah, jika tegangan diperbesar maka arus membesar. Nah, sehingga kita lihat hubungannya ya. Nah, bahwa hambatan itu berbanding terbalik dengan arus. Nah, sedangkan tegangan berbanding lurus dengan arus. Nah, oke, dari percobaan simulasi PET ini dapat memperoleh data seperti ini. Oke. Nah, mungkin inilah percobaan yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Jika ada salah atau kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.